Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Saipullah, NPM 19350755. Di sini saya akan menjelaskan salah satu desa yang saya pilih untuk menjadi bahan penelitian saya, yaitu Desa Tanjung Jaya. Desa Tanjung Jaya sendiri terletak di Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Desa Tanjung Jaya ini desa hasil pemekaran dari Desa Raja Desa pada tanggal 24 April 1979. Untuk kepala desanya sendiri untuk sekarang dijabat oleh Bapak Fikri Dayat. Nah, desa ini terdiri dari 6 dusun. Yang pertama ada Dusun Cilumbu, Dusun Desa, Dusun Randegan, Dusun Cikole, Dusun Karangtengah, dan Dusun Karanganyar. Dan desa ini terdiri dari 33 RT dan 13 RW. Untuk Desa Tanjung Jaya ini dari segi kondisi sosialnya, masyarakat memiliki hubungan kekerabatan yang erat karena memang misalkan di salah satu dusun, yaitu Dusun Randegan, masih banyak keluarga kerabat yang berdekatan. Jadi mereka masih memiliki keluarga dalam satu wilayah. Jadi dalam satu wilayah tersebut terdapat satu keluarga yang besar gitu. Jadi turun temurun. Manfaat dari kekerabatan tersebut dapat meningkatkan stabilisasi sosial, sehingga kondisi sosial di Desa Tanjung Jaya tersebut cukup baik. Dan memang misalkan kalau ada acara, kalau ada nikahan, biasanya panitia-panitia seperti Linmas atau misalkan RT RW-nya itu masih dalam satu keluarga, ada satu keturunan. Jadi mereka bisa saling membantu dan bisa melancarkan acara pernikahan tersebut dari salah satu keluarganya. Selain itu, dari dampak positifnya ada juga dampak negatifnya. Kalau misalkan ada salah satu keluarga yang melanggar, misalkan ada sanksi sosialnya gitu. Jadi sanksi sosialnya biasanya dikucilkan atau misalkan disuruh pergi gitu kan. Jadi kekeluargaannya masih erat dan sangat kuat di sana. Untuk dari segi ekonominya sendiri, di Desa Tanjung Jaya mayoritas mata pencahariannya sebagai petani dan pedagang. Dari kedua profesi ini mereka memiliki salah satu kelompok ya. Jadi masing-masing itu memiliki kelompok-kelompoknya masing-masing, misalkan kelompok para pedagang, kelompok para petani. Jadi mereka memiliki kelompok sehingga dapat terstruktur dan terorganisasi, sehingga menjadi penghasilannya itu terperinci dan tertata gitu. Dari segi politiknya sendiri, masyarakat di Desa Tanjung Jaya masih menjunjung tinggi adat atau nasihat kasepuhan. Jadi bisa disebut sebagai turun temurun ya, masih menganggapnya kekeluargaan gitu. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang memiliki sekolahnya tinggi, misalkan lulusannya yang tinggi atau jabatan tinggi atau dia pintar, tapi dia gak nuntut ke kesepuhan, maka dijamin dia nggak akan dilihat oleh masyarakat sekitar, karena memang yang dilihat oleh masyarakat sekitar itu yang memiliki backstory-nya yang bagus gitu. Jadi misalkan dia keturunan yang sangat bagus dan memiliki sifat yang bagus, maka dia pasti dilihat dan dilirik oleh masyarakat sekitar. Jadi dalam segi politiknya mereka masih menganut dalam adat kasepuhan. Dari segi agamanya sendiri, edukasi keagamaannya masih kurang, masih rendah. Jadi masih memiliki adat Islam lama gitu. Jadi kalau misalkan di kota-kota gitu kan, desa yang berada di kota, biasanya sedikit-sedikit kan kurang Islami, atau misalkan cara berpakaiannya itu misalkan pakai celana cingkrang, atau misalkan pakaiannya yang kurang sopan gitu. Tapi di desa ini masih dianggap biasa saja karena memang pengetahuannya kurang gitu. Jadi jadi terjadi keseimbangan antara pengetahuan dan keagamaannya.
Jadi kalau misalkan di kota kan biasanya perkembangan pengetahuannya tinggi ya, dan cenderung cuek gitu dalam sosialnya. Tapi kalau di desa memang gotong royongnya masih kuat, tinggi, dan tapi dalam pengetahuannya itu masih kurang gitu, masih tertinggal gitu. Dalam segi budayanya di Desa Tanjung Jaya memang masih ada, untuk sekarang sih sudah tidak ada. Namun dulunya itu ada upacara memperingati panen, hasil panen. Jadi misalkan mengadakan upacara membuat kemenyan atau misalkan berdoa kepada leluhur gitu kan. Tapi seiringnya berjalannya waktu karena generasinya itu kurang gitu. Jadi budaya tersebut itu hilang, memudar gitu. Jadi untuk sekarang budaya tersebut sudah tidak ada, sudah terkikis oleh zaman dan generasinya itu tidak ada gitu. Selain itu budaya tersebut hilang karena memang perkembangan pengetahuan tentang agama itu semakin meningkat sehingga menganggap budaya tersebut menganggap tidak islami atau misalkan malah ke arah kafir gitu. Jadi menganggapnya budaya tersebut itu bid'ah gitu. Jadi tidak diajarkan dalam syariat Islam. Maka dari itu banyak para generasi yang sekarang tidak memperdalam budaya tersebut. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang Desa Tanjung Jaya ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.